gonna die. That's it for me. Calm down. I got an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. Okay, got it. Okay, right, left, right. Look, we're moving. Settle down. Stay with me, stay with me. Right, left, right, left, right, left. Now, look, genius. Working on it. Okay, here's the deal. Right after that, and I'll work. You know, it's a good thing you're not a big fat guy. This would be really difficult. Almost. Go. It's back. Take your time. No hurry here. Come in! Good dog! Oh, no! Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Mudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, fungsi dan peran Pancasila sebagai sistem filsafat dengan beranggotakan Kalifah Sabila, Rindiani Hayati, Rosmalia Dewi, Eva Oktavia, Eta Erlita, Wadi PGSD, kelas A, tahun ajaran 2020. Saya akan membacakan definisi filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata filsafat dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata filosof atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijakan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Jika Pancasila merupakan sistem filsafat, berarti Pancasila diharapkan agar bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Nah, filsafat tentunya merupakan kegiatan intelektual yang sistematis dan metodis, namun lebih menekankan aspek reflektif di dalam rangka makna yang hakiki dari dalam segala sesuatu. Nah, sekarang mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Filsafat Pancasila merupakan hasil permenungan mendalam yang dilakukan oleh bangsa kita oleh para tokoh negara. Hasil permenungan ini dimaksudkan untuk perumusan dasar negara untuk kemerdekaan. Sebelum merdeka, dibahaslah hal ini. Apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka? Nah, selain itu, hasil permenungan tersebut merupakan hasil filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri kefilsafatan. Adapun pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam satu sistem. Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila. Noto Nagoro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusmalia.
akan membacakan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis, menjadikan keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara indikutif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Selanjutnya, Pancasila yang terdiri atas 5 asas pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu secara keseluruhan merupakan suatu sistem kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Artinya, di antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Octavia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Fungsinya antara lain: A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Selanjutnya bagian C, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi, semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bagian D, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila mengandung makna bahwa di dalam Pancasila ada jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur, dan syarat dengan ajaran moralitas. Bagian terakhir yaitu E, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan dan ideal bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan filsafat Pancasila. A. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. C. Untuk menjadi bangsa yang menghormati HAM, yang berkaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. D. Menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air. Peran Pancasila sebagai sistem filsafat. Berperan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.